Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk saling melayani. Sebab Kristus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam gereja terdapat apa yang disebut namanya dengan hierarki. Apakah hal ini menyalahi prinsip Injil? Tentu tidak sama sekali. Gereja itu adalah organisme yang terorganisasi. Sebagaimana organisme lainnya juga hidupnya terorganisasi dengan baik. Saudara, bicara hierarki tentu berbicara tentang kedudukan atau posisi. Ketika bicara posisi, maka tidak bisa tidak bicara tentang yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Apakah salah? Saudara, pada masa gereja mula-mula, perbudakan masih berlangsung. Apakah gereja menyetujui perbudakan? Tentu tidak. Saudara, gereja tidak dalam kapasitas sanggup mengubah tatanan masyarakat pada masa itu secara lahiriah. Namun saudara, gereja memiliki semangat Injil yang menebus seluruh tatanan masyarakat, sehingga memiliki semangat saling melayani satu dengan lain, apapun status, apapun posisi dan kedudukannya. Saudara, posisi atau kedudukan atau hierarki itu adalah berguna untuk keteraturan dan kesatuan. Namun semangat Injil haruslah nyata di dalam prakteknya. Tidak peduli apa kedudukan dan posisinya. Tidak peduli apa statusnya. Saudara, sebagai orang Kristen yang menghidupi Injil, maka kita saling melayani satu dengan yang lain. Saling menghormati satu yang lain. Dan bersama-sama kita melayani Tuhan kita, Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Saudara, mari kita membaca 1 Petrus pasal 5, ayat 5-11. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Petrus bicara tentang penatua di awal pasal 5 ini, maka di dalam ayat yang kelima pada bagian ini, ia menuliskan dengan kata yang sama. Maka kita dapat mengerti bahwa orang muda itu memang harus belajar menghormati orang yang lebih tua. Namun juga mengajar kepada kita agar kita menghormati pemimpin gereja yang menerima kepercayaan dari Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, mari kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain, sebab Tuhan menentang orang yang meninggikan diri. Saudara, firman Tuhan berkata, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah nasihat buat orang muda, bagaimana sikap mereka kepada orang-orang yang lebih tua.
Namun saudara, kalau kita perhatikan, maka sebetulnya firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk segala usia, segala kedudukan dan posisi. Maka sebagai orang percaya kita harus belajar merendahkan diri seorang kepada yang lain. Saudara, kenapa kita merendahkan diri seorang kepada yang lain? Karena kita ini disebut oleh Tuhan Yesus, kamu adalah sahabatku. Saudara, Abraham itu sahabat Allah. Saudara, orang percaya itu sahabat Allah, yaitu orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara, ketika seseorang itu begitu congkak meninggikan diri, Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, orang percaya tidak mempunyai satu alasan yang kuat untuk kita menjadi congkak, karena kita menerima segala sesuatu karena anugerah Tuhan. Yang seharusnya kita binasa, namun Tuhan beranugerah kepada kita. Disitulah saudara, nasihat firman Tuhan memberitahukan kepada kita, orang muda harus tunduk kepada orang tua, artinya menghormati orang tua, mendengar nasihatnya. Namun saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada semua kita harus merendahkan diri seorang kepada yang lain. Nah saudara, ketika kita merendahkan diri seorang kepada yang lain, kita melakukannya karena kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia tidak akan congkak kepada manusia yang lain. Saudara, orang yang congkak kepada orang lain, dia tidak pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah saudara, mari kita belajar merendahkan diri seorang kepada yang lain. Artinya, kita saling melayani. Artinya, kita mengutamakan orang lain. Artinya, saudara, kita menghormati orang lain. Dengan demikian, saudara, kita boleh memancarkan kasih dan keindahan Tuhan. Yang kedua, saudara, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara, itulah yang disebut dengan iman yang teguh, yang mengalahkan segala macam pencobaan dari si jahat. Saudara, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, apa yang menjadi pikiran saudara ketika bicara iman yang teguh? Saudara, kalau kita bicara iman yang teguh, itu bagaikan benteng yang kokoh, yang berdiri tegak sehingga sanggup melawan musuh. Saudara, mungkin itu pikiran kita. Atau kita bicara iman yang teguh, kita berbicara tentang pohon yang kuat, yang terkena badai dia tetap berdiri. Mungkin itu pikiran kita. Namun saudara, apa itu iman yang teguh? Saudara, iman yang teguh adalah ketika kita hidup berserah kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Saudara, apa artinya menyerahkan segala kekhawatiran kepada Dia? Itu artinya kita percaya kepada Dia yang memelihara hidup kita. Saudara, tidak ada sesuatu yang di luar kontrol Dia. Dan tidak ada sesuatu bisa terjadi tanpa seizin Dia. Saudara, ketika kita berani menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, itu adalah artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, itu juga berarti bahwa kita merendahkan diri di hadapan Dia. Menyatakan diri, saya tidak kompeten, saya lemah, saya tidak berdaya, saya penuh kekurangan. Saudara, itulah saudara-saudara, di mana Tuhan berkasih karunia, mengasihani orang yang rendah. Saudara, pada saat itulah saudara-saudara kita mengalami Allah sumber segala kasih karunia. Dialah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Dia yang melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Apakah mudah? Tidak mudah, saudara. Saudara, kita tahu dalam diri kita ada yang disebut dengan
self-defense mechanism, mekanisme membela diri. Saudara, mekanisme ini tidaklah salah. Namun saudara, ada kalanya dia kebablasan. Sampai kita merasa kita sendiri yang harus berbuat sedemikian rupa. Tanpa kita ingat bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan. Saudara, iman yang teguh itu adalah ketika engkau dan saya berserah kepada Tuhan. Yang artinya, engkau percaya 100% Tuhan pelihara hidupmu. Saudara, disitulah saudara kita merendahkan di hadapan Dia. Dan disitulah saudara kita menghargai orang lain. Karena Tuhan, Dia mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan meteraikan dalam hati kami, supaya kami boleh menyadari kami dipanggil untuk saling melayani, saling melengkapi, saling menguatkan. Karena tidak seorang di antara kami yang sempurna dalam arti memiliki kekuatan sedemikian rupa sanggup menghadapi segala sesuatu. Kami tidak lebih daripada manusia yang penuh dengan kekurangan. Tetapi kami kuat karena anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.